เกรดเฉลี่ย 4.00 ตั้งแต่ป .1 ยังมีเรื่องกีฬานะฮะ เรียนมากกว่า อยากเรียนที่นี่ไหมคะ Halo coy, bertemu lagi bersama kami Tinta Dunia. Kali ini Tinta Dunia akan membahas alur dari sebuah film yang berjudul Bad Genius. Film drama asal Thailand ini dirilis pada tahun 2017 lalu, menceritakan tentang sekelompok siswa jenius yang menjual kunci jawaban soal ujian. Nah, bagaimana mereka melakukannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. $250,000 Suatu hari, siswa yang bernama Lin masuk ke sebuah sekolah favorit. Karena prestasinya yang banyak, dia lalu diberi beasiswa di sekolah tersebut. Tidak lama, dia bertemu dengan Grace. Grace adalah siswa yang tidak terlalu pintar, dan dia sangat ingin masuk ekstrakurikuler drama. Tapi dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ekstrakurikuler tersebut karena nilainya yang kurang. Suatu ketika, karena Lin dan Grace sudah sangat dekat dan menjadi sahabat, Lin lalu memberi contekan ketika mereka ujian. Akhirnya, nilai Grace pun memenuhi syarat untuk masuk ekstrakurikuler tersebut berkat bantuan dari Lin. Karena senang, Grace mengajak Lin untuk merayakannya di rumah pacarnya, yaitu Pat. Malamnya, mereka pun mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah Pat. Pat ternyata adalah anak orang kaya. Mengetahui Grace dibantu mengerjakan soal ujian oleh Lin, Pat lalu meminta Lin untuk membantunya juga. Lin yang merasa ragu lalu diberitahu oleh Pat kalau dia akan diberi imbalan yang cukup besar. Bukan hanya itu, beberapa teman Pat juga akan bergabung sehingga Lin bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Karena Lin tidak memberikan jawaban, Pat lalu meminta Lin untuk memikirkannya. Di rumahnya, ketika Lin bermain piano, tiba-tiba ayahnya mengajak dia berbincang. Diketahui kalau orang tua Lin sudah bercerai dan dia tinggal bersama ayahnya. Ayahnya hanya bekerja sebagai guru biasa. Dan karena itulah ayahnya menyuruh Lin masuk ke sekolah favorit tersebut supaya Lin bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri dan agar masa depan Lin lebih cerah, tidak seperti dirinya. Ketika ayahnya pergi tidur, Lin lalu melanjutkan bermain piano. Dan saat itu dia menemukan ide bagaimana cara memberitahu kunci jawaban soal ujian tanpa ketahuan, yaitu dengan menggunakan chord piano melalui gerakan jari. Dengan dalih mengadakan kursus piano kepada ayahnya, Lin lalu mengajari Pat dan teman-temannya cara membaca gerakan jari Lin. Akhirnya, semakin lama, semakin banyak yang mengikuti kelas piano Lin. Beberapa saat kemudian, Lin mengikuti sebuah lomba cerdas cermat dengan seorang siswa yang bernama Bang. Dengan kejeniusan keduanya, mereka pun memenangkan lomba tersebut. Besoknya, kepala sekolah memberikan selamat kepada mereka karena memenangkan lomba cerdas cermat tersebut. Kepala sekolah lalu memberitahu kalau ada salah satu universitas di Singapura akan memberikan beasiswa penuh, tapi hanya untuk satu orang. Karena hanya Lin dan Bang yang direkomendasikan dan karena beasiswa tersebut hanya untuk satu orang, mereka berdua pun harus bersaing untuk mendapatkannya. Bang ternyata orang yang hidupnya pas-pasan. Dia hanya hidup dengan ibunya. Dan untuk menghidupi keluarganya, sang ibu hanya mempunyai usaha laundry. Itu pun mesin cuci yang digunakan sudah rusak dan terpaksa harus mencuci pakaian dengan menggunakan tangannya. Ketika akan mengikuti ujian semester, Bang diminta pertolongan oleh si botak yang bernama Tong agar dia bisa menyontek kepada Bang saat ujian.
Tapi karena Bang adalah orang yang jujur, dia menolaknya walaupun sudah diiming-imingi uang. Ketika ujian, si botak terlihat panik dan terus melirik Lin. Ternyata si botak merupakan salah satu anggota les piano Lin. Tapi karena dia kesulitan dalam membaca gerakan tangan Lin, maka dari itu dia meminta tolong kepada Bang. Karena posisi duduk Bang berada di belakang Lin dan si botak, dia pun mencurigai gelagat si botak. Beberapa saat kemudian, Bang menanyakan soal ujian kepada pengawas. Dan ternyata soal ujian tersebut adalah 2 tipe soal. Mengetahui itu, anggota les piano Lin pun panik. Termasuk si botak yang posisi duduknya bersebelahan dengan Lin. Walaupun waktu ujian masih cukup lama, tapi Bang sudah bisa menyelesaikan soal-soal ujian tersebut. Ketika akan mengumpulkan kertas ujian, Bang dengan sengaja menjatuhkan alat-alat tulis yang dia bawa di samping Lin dan memberi kode kepada Lin agar berhati-hati karena si botak menconteknya. Ketika Bang mengumpulkan kertas ujian, Bang memberitahu guru pengawas kalau si botak menyontek. Setelah itu, Lin memberikan kode kepada si botak untuk menanyakan tipe soal yang dia kerjakan. Ternyata mereka memiliki tipe soal yang berbeda. Lalu, Lin memberi kode kepada teman-temannya untuk memberitahu tipe soal yang dia kerjakan. Lalu, dia mulai memberi kunci jawaban. Ketika selesai, serentak anggota les piano Lin yang memiliki tipe soal yang sama dengannya pun mengumpulkan kertas ujian mereka, yang memberi kesempatan Lin untuk menukar soal ujiannya dengan si botak. Dengan tergesa-gesa, akhirnya Lin bisa menyelesaikannya, lalu memberitahu kunci jawaban kepada anggotanya yang lain. Setelah selesai ujian, guru pengawas lalu menemui Lin karena Lin tidak menuliskan namanya di kertas buram miliknya. Tapi tiba-tiba ada pengumuman kalau Lin dan si botak disuruh untuk menemui kepala sekolah. Bang juga berada di ruangan tersebut sebagai saksi. Singkat cerita, akhirnya Lin ketahuan karena di kertas buram miliknya ada soal yang berbeda dengan tipe soal yang dia kerjakan. Akhirnya, kepala sekolah memanggil orang tuanya dan memberitahu kalau Lin sudah berbuat curang dan sebagai hukumannya, beasiswa yang didapatkan Lin pun dicabut. Serta Lin tidak bisa memperebutkan beasiswa untuk kuliah di Singapura. Beberapa saat kemudian, Grace makan malam dengan orang tua Pat. Pada saat itu, orang tua Pat berterima kasih kepada Grace karena setelah Pat dan Grace berpacaran, nilai sekolah Pat jadi meningkat dengan drastis. Setelah itu, mereka meminta Grace untuk menemani Pat kuliah di Boston agar Pat bisa terus berprestasi. Mereka juga akan menanggung semua biayanya. Setelah itu, Grace meminta bantuan kepada Lin untuk membantunya saat ujian STIC, yaitu ujian yang dilakukan sebagai syarat agar bisa kuliah di luar negeri. Sebagai imbalannya, dia akan diberi uang sebanyak 600.000 baht atau kira-kira 250 juta rupiah dan mengajaknya untuk sama-sama kuliah di Boston agar mereka tetap bisa dibantu oleh Lin. Beberapa saat kemudian, ketika Lin akan menitipkan buku panduan ujian STIC kepada resepsionis, dia melihat seorang bule yang sedang video call dengan anaknya. Lalu dia memperhatikan jam dinding yang menunjukkan waktu yang ada di berbagai negara, dan dia pun memiliki ide. Besoknya, Lin memberitahu rencananya kepada Pat dan Grace agar bisa mendapatkan kunci jawabannya. Lin memberitahu kalau mereka juga bisa menjualnya agar mendapatkan banyak uang. Tapi karena kunci jawabannya akan dihafal oleh Lin, dia pun tidak bisa melakukannya sendirian dan harus dibantu oleh seseorang. Dan orang yang bisa membantunya adalah Bang. Malamnya, Bang dipukuli oleh beberapa orang karena telah menyerempet mobil mereka. Dia lalu dibuang ke tempat pembuangan sampah dengan wajah yang babak belur dan badannya penuh luka.
Besok paginya, Lin dan yang lainnya menemui si botak dan menawarkannya untuk membeli kunci jawaban dari soal ujian STIC. Lalu si botak akan diberi diskon jika bisa merekrut orang lain. Tapi mereka tidak boleh lebih dari 30 orang karena bisa mencurigakan. Pat lalu memperingatkan si botak agar hal tersebut jangan sampai bocor, terutama kepada Bang. Si botak lalu menceritakan kalau Bang dipukuli dan sekarang dia dirawat di rumah sakit. Setelah itu, Lin memberitahu cara agar bisa mendapatkan kunci jawaban dengan menggunakan barcode yang ada di pensil. Lalu mereka membuat pertemuan dengan para klien. Pertemuan itu dipimpin oleh Pat. Sementara itu, Lin menemui Bang untuk mengajaknya bergabung. Bang yang merupakan orang yang jujur menolak ajakan dari Lin. Tapi Lin memberikan kartu nama Grace kepada Bang dan menyuruhnya menghubungi Grace jika Bang berubah pikiran. Beberapa waktu kemudian, Bang menemui mereka di sebuah ruko percetakan. Akhirnya, Bang pun bergabung. Mereka mulai mempersiapkan semua rencana mereka, termasuk mendaftar, karena Lin akan pergi ke Sydney untuk mengikuti ujian STIC di sana. Dia pun harus memiliki persetujuan dari ayahnya. Dengan dalih akan mengikuti lomba di Sydney, Lin lalu meminta tanda tangan dari ayahnya. Karena Lin memberitahu kalau dia berangkat dengan Bang, ayahnya pun memberikan izin. Pada malam sebelum keberangkatan Lin dan Bang ke Sydney, secara tidak sengaja Pat menyebutkan kalau setelah Bang dipukuli dia dibuang ke tempat pembuangan sampah. Tiba-tiba Bang emosi dan memukuli Pat. Ternyata alasannya adalah karena Bang tidak memberitahu siapapun kalau dia dibuang ke tempat pembuangan sampah setelah dipukuli. Dan ternyata yang menyuruh preman-preman memukuli Bang adalah Pat. Itu dia lakukan supaya Bang mau bergabung dengan mereka. Lalu Bang pergi dari sana. Ketika di jalan, dia teringat dengan kondisi ibunya yang harus banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Akhirnya Bang pun kembali lagi dan mereka pun menjalankan rencana tersebut. Lin dan Bang lalu pergi ke Australia untuk mengikuti ujian di sana. Pada saat ujian akan berlangsung, Pat dan Grace bersiap-siap di tempat percetakan. Ujian tersebut dibagi menjadi 4 sesi dan ada 2 kali istirahat. Pada waktu istirahat tersebutlah mereka punya waktu untuk mengirimkan kunci jawabannya kepada Grace dan Pat. Pada waktu istirahat pertama, rencana mereka berjalan dengan mulus. Tapi pada istirahat kedua, Bang ketahuan dan dia pun tidak bisa meneruskan ujiannya. Karena Bang tidak bisa meneruskan ujiannya, akhirnya Lin harus melakukan tugas Bang. Setelah selesai, Lin berpura-pura sakit agar dia bisa keluar sebelum waktunya, supaya dia punya waktu untuk mengirimkan kunci jawabannya. Tapi pada saat itu ada seorang pengawas yang mencurigai Lin lalu mengikutinya. Pada saat yang sama, ayah Lin mendatangi percetakan tempat di mana Grace dan Pat berada untuk menanyakan keberadaan Lin. Ayah Lin datang ke sana karena menemukan formulir ujian STIC di Australia dan dia curiga kepada anaknya tersebut. Mereka lalu memberitahu kalau Lin dan Bang berkencan dan mereka tidak tahu keberadaannya. Akhirnya ayah Lin pun percaya dan pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, akhirnya Lin ditangkap oleh pengawas yang mengikutinya. Dan karena Lin keluar sebelum waktunya, hasil ujiannya pun dicabut. Lalu dia dikirimkan ke kedutaan Thailand yang ada di sana. Di tempat tersebut, dia bertemu dengan Bang yang sedang diinterogasi. Bang mengaku kalau dia menggunakan aplikasi kamus untuk membantu mengerjakan ujian. Lin lalu terlihat sangat menyesal, mungkin karena Lin menyukai Bang.
setelah itu Lin lalu pulang ke Thailand. Saat tiba, dia dijemput oleh Grace dan Pat. Pat lalu memberitahu kalau dia akan mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan mereka. Lin lalu mengatakan kalau Bang ketahuan dan hasil ujian Lin juga dibatalkan. Dia juga memutuskan untuk tidak ikut kuliah di Boston. Setelah itu, dia dijemput ayahnya. Ayahnya lalu menanyakan keberadaan Bang karena mengira Bang adalah kekasih Lin. Tapi Lin malah menangis, lalu berkata kalau dia ingin membuat sebuah pengakuan. Beberapa waktu kemudian, Bang dikeluarkan dari sekolah. Tidak lama dia meminta Lin untuk datang ke rumahnya. Setibanya Lin di rumah Bang, dia melihat kondisi laundry milik Bang yang sudah jauh lebih baik. Bang lalu mengajak Lin untuk bekerja sama lagi karena akan ada ujian lain yang berbeda jenisnya dan mereka bisa mendapatkan uang yang lebih banyak karena peserta yang ikut akan lebih banyak. Tapi Lin menolaknya dan dia mengatakan kalau Bang kekurangan uang, dia bisa mengambil uang yang merupakan bagian Lin dari hasil menjual kunci jawaban. Bang lalu mengancam jika Lin tidak mau bekerja sama, dia akan membocorkan semua yang sudah mereka lakukan, termasuk orang-orang yang membeli kunci jawaban dari mereka. Kalau itu terjadi, ayah Lin pasti akan sangat kecewa. Tapi Lin tetap tidak mau dan pergi dari sana. Setelah itu, ayah Lin mengatakan kalau mereka akan melewati itu bersama. Lalu, tidak lama Lin pergi ke sebuah ruangan untuk melakukan pengakuan. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita dari film Bad Genius. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Tinta Dunia, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari video-video kami yang selanjutnya. Semoga Anda terhibur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.